Ini adalah iPhone. Kenapa Apple lebih baik dari Samsung? Jawabannya sebenarnya bisa kita tebak, mulai dari performa chipset yang kencang, desain yang elegan, kamera yang jernih, sampai sistem operasinya, iOS yang lebih mulus dan eksklusif dibanding Android. Bahkan dari harganya aja, banyak yang ngerasa kalau pakai iPhone tuh lebih berkelas. Jadi kayak naik level status gitu, dibanding pakai HP lain termasuk Samsung. Gak heran sih, Apple makin populer dan sering dianggap di atas angin dari brand-brand lain. Dulu Samsung sempat bersinar, tapi sekarang mulai kalah saing. Karena banyak brand lain yang harganya lebih murah tapi fiturnya oke, kayak Xiaomi, Oppo, bahkan Tecno. Samsung sekarang kayak serba salah. Mau bikin HP mahal, ada Apple. Mau bikin HP murah, kalah saing sama brand lain. Serba pusing deh. Tapi bukan cuma soal spek atau harga, ada banyak hal penting yang bikin Apple susah banget dikalahin, yaitu branding dan marketingnya atau cara jualan. Kita semua tahu kalau Steve Jobs pendiri Apple, tapi gak banyak yang tahu siapa pendiri Samsung. Nah, itu dia bedanya. Apple dari dulu punya cara promosi yang kuat banget. CEO-nya langsung turun tangan. Dan sampai sekarang pun, even Steve Jobs udah gak ada, Tim Cook masih nerusin warisan itu. Sedangkan Samsung lebih banyak andalkan artis atau influencer dalam marketingnya. Selain itu, Apple juga lebih dengerin masalah dari pengguna. Kalau Samsung kadang terkesan idealis. Mau suka atau enggak, ini produk gue. Tapi sisi positifnya, Samsung terkenal lebih awet, jarang banget rusak. Tapi tetap aja sih, senjata utama Apple yang bikin susah desainnya adalah iOS. Sistem operasi ini kayak resep rahasia, gak bisa ditiru dan bikin iPhone punya keunggulan tersendiri dibanding HP lain. Oke, sekarang kita bahas dari segi kacamata netizen Indonesia. Sorry to say nih, kalau dari tadi kesannya kayak lebih berpihak ke Apple, tapi memang ini faktanya. Yang pertama, yakni soal desain. iPhone itu simple, elegan, dan kelihatan premium banget. Desainnya clear, gak banyak neko-neko. Pakai iPhone tuh rasanya kayak gue gak perlu pamer, tapi semua orang udah tahu kalau gue keren. Kalau Samsung, ya ada sih desain yang keren juga, tapi sering banget gonta-ganti bentuk. Kadang terlalu futuristik, kadang malah kayak HP pasaran. Yang kedua, dari segi performanya, chipset Apple Bionic Series itu cepet parah. Gak cuma cepet, tapi juga efisien. Main game, edit video, buka aplikasi berat, santuy. Samsung emang kenceng juga, tapi kadang suka overheat. Baterainya cepet drop, apalagi pas udah 1-2 tahunan. Ya tahu sendirilah. Yang ketiga, kameranya. iPhone itu konsisten, warna natural, hasil video stabil banget. Makanya konten kreator, YouTuber, TikToker pada pilih iPhone buat bikin konten. Samsung sih kadang kameranya tajam banget, sampai pori-pori kelihatan. Tapi buat bikin video, iPhone masih juaranya, gak ada lawan. Yang keempat, ekosistem. Ini nih keunggulan paling OP dari Apple. iPhone nyambung ke iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods, semuanya sinkron dan seamless. Contoh, kalau kita copy teks di iPhone, langsung bisa paste di MacBook. Gila gak tuh? Samsung, ya bisa juga sih, tapi gak sehalus itu. Kadang ribet, kadang gak nyambung. Yang kelima, faktor keamanan. iOS itu ketat banget, mau download aplikasi aja kudu lewat App Store, gak bisa sembarangan. Emang sih lebih terbatas, tapi justru itu yang bikin lebih aman. Kalau Samsung dan Android beda, lebih bebas sih, tapi justru itu bikin rawan virus dan sering ketemu aplikasi apal-apal. Yang keenam, yang paling penting nih, nilai jual masih tinggi. Mau dijual second pun iPhone masih tetap tinggi harganya. iPhone 11, iPhone XR, bahkan iPhone 8 pun masih banyak dicari orang. Coba deh Samsung seri lama, biasanya cuma laku setengah harga. Itu pun susah banget jualnya. Selanjutnya yang ketujuh, brand image. Let's be real, pakai iPhone tuh bukan cuma soal fungsi, tapi ada rasa percaya diri yang nempel. Semisal kayak gini, gua bisa beli iPhone bro, bukan flexing, tapi ya flexing tipis-tipis lah. Samsung juga keren sih, tapi gak ada efek naik kasta kayak iPhone. Yang kedelapan, marketingnya yang gila-gilaan. Apple tuh jago banget bikin orang penasaran. Setiap kali ada iPhone baru langsung trending. Padahal perubahannya gak drastis, tapi tetap aja dibeli. Samsung juga promosi loh, tapi bedanya Apple tuh pakai strategi psikologis, bikin orang ngerasa gua butuh iPhone padahal HP gua masih bagus. Yang kesembilan, legacy dan sosok tokoh. Semua orang pasti tahu sama Steve Jobs. Kisahnya yang inspiratif, legendaris, dan brandingnya kuat banget. Samsung, siapa pendirinya? Gak banyak yang tahu. Itu nunjukin Apple lebih kuat dalam membangun cerita dan koneksi emosional ke pengguna. Yang terakhir yaitu user experience. Simple, clean, dan gak ribet. iOS tuh cocok banget buat semua umur, dari anak kecil sampai orang tua. Gampang dimengerti. Android, termasuk Samsung, kadang menunya terlalu banyak. Fiturnya numpuk tapi gak semua kepake.
Itulah tadi alasan kenapa Apple lebih unggul dari Samsung. Tapi semua balik lagi ke selera kita masing-masing ya. Kalau menurut kalian gimana? Tulis di komen ya, biar bisa ngobrol bareng. Jangan lupa like kalau suka sama kontennya, subscribe biar gak ketinggalan video berikutnya, dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Kepo nggak? Kepo nggak? Ya kepo lah. Thanks for watching and see you next time.